Baik, selamat datang Mas Mbak dan teman-teman sekalian. Selamat datang juga kepada Bapak Theo Fransus Litai, SPL sebagai tenaga ahli utama Deputi 5 Kepala Staf Presiden, Kantor Presiden Republik Indonesia yang sudah menempatkan hari ini menjadi salah satu narasumber kita. Selamat datang Pak Theo, terima kasih sudah hadir. Baik. Jadi untuk para pendengar, selamat datang ke acara Policy Talk, di mana Policy Talk adalah dialog interaktif dari Indonesia Institute yang membahas masalah-masalah aktual kebijakan publik dan aspek. Di Indonesia Institute atau TII memfasilitasi Policy Talk sebagai sebuah media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya untuk membahas topik-topik kebijakan publik yang spesifik. Dan TII atau di Indonesian Institute itu sendiri adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang independen, non-partisan, dan nirlaba yang didirikan sejak Oktober 2004. Kegiatan TII antara lain kajian masalah-masalah di bidang ekonomi, hukum, politik, dan sosial. Selain kajian, TII juga melakukan fasilitasi kelompok kerja dan pelatihan, serta survei, dan banyak produk penelitian lain yang dikerjakan oleh di Indonesian Institute. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menceritakan sedikit tentang Poltalks kita hari ini itu tentang apa. Jadi, selamat datang di Poltalks dengan judul All Eyes on Papua, bagaimana kebebasan berpendapat di Jagat Maya bisa menyelamatkan Papua. Jadi, kita tahu ya kemarin itu sangat banyak sekali postingan terkait All Eyes on Papua di sosial media yang berdasarkan pemberitaan terakhir itu mencapai 1,5 juta orang yang memposting All Eyes on Papua. Wah, banyak banget kan ya itu. Jadi ada 1,5 juta pengguna Instagram ini yang sudah mulai terpapar isu apa yang terjadi di Papua, terutama pada yang terjadi di lahan di Bovendigol, Papua Selatan, dan Sorong, Papua Tenggara, Papua. Yaitu adanya kurang lebih 36.000 hektar lahan yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit gitu. Dan selain adanya kampanye online di Instagram, itu jadi masyarakat adat Auyu dan Moi itu juga mendatangi langsung ke Mahkamah Agung dan mengadakan ritualnya di depan Mahkamah Agung gitu untuk menarik attention dan juga untuk memberikan tuntutannya. Nah, dalam Poltalks hari ini menjadi satu case yang menarik gitu ya, terkait bagaimana kebebasan berpendapat itu penting untuk menyuarakan isu-isu tertentu sehingga bisa diketahui publik, bahkan pembentuk kebijakan itu sendiri gitu. Terutama untuk isu-isu yang dihadapi oleh kelompok rentan dan atau marginal. Jadi sekarang saya hari ini sudah hadir bersama Bapak Theo untuk membahas ini gitu ya, sebagai salah satu kasus yang menarik untuk praktik kebebasan berpendapat gitu. Nah, gini Pak Theo, mengingat kembali kampanye All Eyes on Papua dan ritual suku Auyu dan Moi di Mahkamah Agung, menurut Bapak kenapa sih ini bisa berhasil menarik kepedulian publik sebanyak itu? Kalau menurut Bapak Theo. Mbak, saya tutup video dulu ya, soalnya saya gunakan pulsa HP, jadi takut kalau dia down. Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya kira kita kan hidup di masyarakat informasi ya, dengan sebagian besar penduduk kita itu memang informasi. Oleh karena itu, media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dunia informasi saat ini. Dan sebagian besar pengguna media sosial adalah generasi muda. Nah, rekan-rekan bisa membayangkan bahwa pada pemilu 2024 kemarin, itu 54% pemilih itu adalah generasi Z dan milenial. Sehingga pertarungan pesan kampanye yang paling dinamis terjadinya bukan pada pertemuan-pertemuan rapat-rapat umum gitu ya, sebagaimana dulu itu sering terjadi gitu ya. Kalau pada bahasa dulu tuh kan yang namanya kampanye, orang datang membawa massa ke lapangan. Dan dalam pemilu
2024 justru TikTok yang menjadi tempat di mana daya tarik untuk politik, pesan-pesan politik itu saling bersaingnya di situ. Bahkan tagline seperti Gemoy pun itu bergaungnya itu melalui media sosial TikTok. Karena itu disebut pemilu TikTok katanya tahun 2024 itu. Nah, jadi memang saat ini kita berada pada era bonus demografi di mana sebagian besar penduduk Indonesia pada usia muda. Nah, sebagai penduduk berusia muda, maka memang penggunaan media sosial menjadi sangat menarik. Dan orang muda kan selalu mencari hal-hal yang baru ya, yang dia lihat belum ada di medsos gitu. Dan kita bisa lihat kemarin itu kan secara artistik, video maupun tata letak dari pesan-pesan All Eyes on Papua itu sangat menarik. Sehingga memang eye-catching satu hal, kemudian isinya menarik, meskipun bisa diperdebatkan. Karena kalau tadi Mbak katakan perkebunan seluas kota Jakarta, saya sendiri nggak terlalu percaya bahwa ada orang mampu untuk membuka perkebunan seluas itu di Papua, ya. Apalagi di wilayah tersebut yang kebetulan saya cukup mengetahui kondisinya gitu. Sehingga kalau misalnya orang dapat izin untuk yang tertulis seluas itu, belum tentu dia bisa untuk mengerjakan 1/10 darinya gitu ya. Iya, itu kalau dari saya juga ya, saya kan juga pengguna sosial media dan kebetulan Gen Z juga nih. Jadi saya setuju sih dengan narasi kenapa ini sangat eye catching dan kemudian menarik perhatian banyak orang itu juga dengan narasi itu tadi yang lahan seluas kota Jakarta itu kan sangat menarik perhatian. Hah, gede banget dong gitu kan. Anak-anak muda pasti pikirannya seperti itu sih. Saya juga setuju. Nah, ini mungkin saya mau menambahin nanti Bapak kalau itu. Jadi ini saya juga baca nih Pak penelitian yang baru-baru ini di 2021 itu dari negara syarat, Garut dan Indonesian itu mereka menilai bahwa ekspresi atau kebebasan berpendapat yang dikemukakan oleh kelompok rentan atau kelompok marginal itu memang punya kekuatan tersendiri gitu. Karena pertama itu tingkat personalitas pesan yang disampaikan sehingga tuntutan yang diberikan juga itu framingnya itu bisa lebih baik gitu. Dan kebanyakan karena kelompok rentan atau marginal itu masih belum terekspos oleh pengalaman politik yang begitu banyak sehingga membuat kredibilitasnya itu lebih besar dalam menyampaikan pesan. Jadi orang percayanya oh ini mereka yang ngalamin sendiri gitu, bukan karena kepentingan politiknya gitu memandang si kelompok marginal atau rentan ini gitu. Dan memang sudah banyak juga sih dilakukan di Indonesia ini contoh-contohnya gitu. Misalkan orasi petani, kemudian yang suku Alyu dan Moy itu sendiri yang di depan Mahkamah Agung itu kan sangat personal ya. Nah kalau menurut saya sih itu juga menambah bobot ya, menambah bobot kenapa kampanye ini tuh bisa menarik perhatian banyak orang gitu Pak. Kalau dari tambahan saya. Betul, benar sekali. Jadi cara untuk mengekspresikan pesan itu juga menambah bobot bagi kampanye tersebut. Dan ditampilkan dengan baju tradisional ya, khas Papua, jarang dilihat oleh masyarakat umum. Sehingga kemudian menarik perhatian dan menjadi sangat terkenal. Iya, betul. Saya kira itu salah satu kekuatannya. Jadi kebudayaan memang bisa untuk itu. Seperti pada waktu demo ibu-ibu itu, yang dari masyarakat Samin itu membawa palu dan apa namanya itu pada waktu berdemo bahkan ada yang membeton kakinya gitu kan. Iya, betul. Itu semua merupakan kalau saya melihat itu sebagai satu strategi komunikasi ya dari rekan-rekan yang melakukan advokasi.
betul strategi komunikasi. Di Juga sebetulnya sisi yang lain, Mbak, ya. di sisi yang lain sebenarnya pendekatan-pendekatan yang unik, yang khas itu sebenarnya membantu juga bagi pengambil keputusan Ya. untuk mencapai pada isu, pada core isu. Indonesia ini kan negara yang luas ya. Jadi yang dikelola setiap hari oleh decision maker itu kan berbagai berbagai hal gitu. Papua sendiri adalah pulau terbesar di dunia. Jadi yang dilakukan oleh yang terjadi di kampung itu tidak diketahui oleh orang di Sorong misalnya atau di Manokwari. Karena mereka sendiri punya permasalahan isu sendiri gitu. Dan itu pulau yang sangat luas. Jadi kita tidak bisa membayangkan menggunakan kata Papua lalu membayangkan kayak di Jakarta gitu. Iya. Atau membayangkan kayak di Jabodetabek. Bahkan membayangkan dia seperti melakukan perjalanan lintas provinsi di Jawa Tengah pun tidak bisa. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa sangat sulit membayangkan orang membuka lahan seluas kota Jakarta di Papua Selatan. Tidak mungkin hal itu terjadi sampai dengan saat ini. Ya, yang seluas Menteng aja, ya bolehlah, bisa lah, gitu ya. Tapi kalau seluas kota Jakarta, aduh, saya nggak bisa membayangkan hal itu bisa terjadi. Oleh karena itu, nah tapi itu soal yang lain. Saya nggak akan bahas itu karena itu juga kasusnya di pengadilan, jadi saya nggak bisa membahasnya. Tapi saya lihat memang pilihan-pilihan diksinya itu memang menjadi daya tarik gitu. Misalnya teman saya yang bilang, wah ini akan bangun ini perkebunan loh seluas kota Jakarta di Papua. Di mana? Saya bilang di Merauke, di Bovendigul. Loh gimana caranya? Orang mau sampai Bovendigul aja sulitnya kayak gitu. Jadi ya apa kalau kita sangat paham dengan situasi di Papua, saya cuma senyum-senyum aja gitu. Waduh ini memang luar biasa ini, menarik perhatian. Tapi ya itulah strategi yang digunakan dalam masyarakat informasi ini. Memang kita harus harus selalu siap untuk bertemu dengan situasi seperti itu dan berkomunikasi dalam format-format semacam itu. Saya kira demikian, Mbak. Oh ya, sorry. Tadi Pak Teo pas juga menyebutkan ini juga membantu pengambil keputusan. Nah, ini berkaitan juga sama yang mau saya tanyakan selanjutnya. Nah, jadi bagaimana kampanye OSM Papua ini selanjutnya mempengaruhi pembentukan kebijakan di level daerahnya di Papua sana dan di nasional, karena dari imbasnya dari kampanye ini dari Wakil Presiden RI Bapak Maruf Amin dan Wakil Ketua Komisi 4 itu juga memberikan tanggapan gitu bahwa ya menyuarakan perlunya komunikasi antar pemerintah daerah dan kepala adat dan masyarakat seperti itu. Nah, dengan adanya perhatian yang didapat ini kan mungkin bisa jadi masuk ke agenda setting juga ya untuk untuk menindaklanjuti isu. Nah, kemudian setelah kampanye ini bagaimana nih pengaruhnya sekarang terhadap kondisi teman-teman di Papua? Sebenarnya selama ini komunikasi itu sudah dibangun. Oleh karena itu banyak orang yang kaget. Ada surat izin keluar, luasnya sekian. Kok bisa? Itu kan berarti lebih besar dari kabupatennya. Iya. Lah kalau kayak gitu kan nggak mungkin terjadi seluruh kabupaten itu dibangun perkebunan. Artinya perizinan yang semacam itu pun tidak memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usahanya secara rasional gitu. Nah ini kan satu hal yang kurang fair juga bagi mereka. Betul. Nah itu yang bagi pengambil keputusan menurut saya dia bisa kemudian mempelajari mengenai fakta yang ada, mengecek kembali fakta di lapangan, kemudian mempelajari proses yang sudah berlangsung sebelumnya. Tentunya yang lebih tinggi, supervisor yang lebih tinggi akan kemudian mengecek ke bawah, ini prosesnya bagaimana.
bisa seperti ini, kemudian dia akan bertanya, meminta penjelasan dan sebagainya. Namun karena ini kan satu gugatan di pengadilan ya, jadi kan posisinya pada saat ini menunggu putusan dari pengadilan. Tapi bahwa langkah-langkah untuk memahami masalah, duduk masalah yang sebenarnya itu paling tidak itu sudah berlangsung karena pasti akan dilakukan. Baik. Berarti kalau dari KSP sendiri yang sudah dilaksanakan itu termasuk itu ya, mempelajari fakta, kemudian proses yang sudah berlangsung seperti apa, kemudian dilakukan dialog kembali gitu ya Pak, kalau dari KSP sendiri. Kalau kami melakukannya seperti itu, jadi kalau kami melihat ada respon seperti ini dari masyarakat, kami kan bahkan hadir bersama masyarakat adat, Mbak, pada waktu pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Papua itu kan KSP menjembatani berbagai komunikasi. Kita mendukung panitia dalam bekerja, bahkan ikut untuk mengkoordinasikan berbagai dukungan dari pemerintah pusat dan daerah kepada panitia dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, di dalam forum itu pun kami berharap bertemu dengan berbagai keluhan dan tuntutan yang terkait dengan advokasi, terkait dengan berbagai kegiatan pembangunan suatu tempat yang dikeluhkan oleh masyarakat adat. Yaitu kita diskusikan bersama. Nah, jadi sikap semacam itu sudah biasa proses semacam itu sudah biasa dilaksanakan oleh kantor staf presiden, karena kami kalau memberikan rekomendasi kepada presiden tentunya diharapkan itu adalah berbasis secara faktual atau ada nilai empirisnya harus tinggi selain daripada kekuatan analisis legal dan komunikasi politiknya. Nah, hal ini semua menurut saya merupakan satu kombinasi dari proses penyusunan kebijakan publik atau evaluasi terhadap proses penyusunan kebijakan publik dalam satu masyarakat demokrasi. Dan sekarang ditambah lagi karena kita berada dalam masyarakat informasi sebagaimana topik kita pada hari ini, maka tentunya perlu dilihat aspek komunikasi bersama dengan kelompok-kelompok yang terkait atau disebut juga pemangku kepentingan. Nah, dalam hal inilah saya kira pesan dari Pak Wakil Presiden menjadi sangat jelas di situ bahwa diperlukan adanya komunikasi dengan para pemangku kepentingan khususnya masyarakat setempat. Oke. Pada akhirnya semua kembali ke komunikasi ya. Benar sekali. Nah, kemudian berarti ini mungkin kita akan kembali menyinggung lagi pembahasan yang di awal tadi. Berarti melihat dampak ini, bagaimana publik bisa bisa memberikan perhatian ya, kemudian dari pembentuk kebijakan juga berhasil terambil gitu perhatiannya. Berarti menjadi penting ya untuk kelompok rentan dan atau marginal untuk bisa mempraktikkan kebebasan berpendapatnya gitu. Betul. Dan itu kan yang selama ini kita dorong kan, untuk kelompok-kelompok marginal bisa memberikan pandangan dan pendapat mereka. Ini bagian dari kehidupan kita di alam demokrasi kan. Iya betul, dan juga kan karena ya teman-teman dari kelompok rentan ataupun marginal itu kan juga sama-sama sebagai warga negara ya Pak, jadi punya hak yang sama juga untuk leluasa untuk memberikan pendapatnya gitu, terutama untuk isu-isu yang bisa berdampak pada kelangsungan hidupnya mereka juga gitu. Benar sekali. Itu yang itu yang perlu untuk selalu mengapa kita perlu untuk menyediakan ruang-ruang dialog semacam itu. Salah satunya disebabkan karena kita berurusan dengan kehidupan dari warga negara ya, warga negara kita. Jadi itu yang menjadi penting untuk kita kelola dan kita akomodir selalu proses-prosesnya itu.
Kalau dari Pak Teo nih, Bapak kan sebagai negarawan ya yang juga terjun langsung gitu ke lapangan. Nah, kalau dari Pak Teo, apa saja sih tantangan yang biasa dihadapi oleh kelompok marginal atau rentan pada umumnya untuk berpendapat dan berekspresi, terutama untuk mengemukakan isu yang memberi dampak kepada kelangsungan hidupnya mereka sendiri? Itu tantangan di lapangan itu seperti apa sih, Pak? Tantangan yang paling pertama kan adalah karena mereka berada pada posisi marginal. Sehingga bagi mereka untuk mengakses eh, apa namanya media itu pun jadi satu tantangan tersendiri. Ya, dia akan tidak selalu mudah bagi dia untuk bisa mengakses media, karena kita tahu bahwa media pun merupakan satu kelompok sendiri kan, yang media ini kan dekat dengan ciri intelektual dan lain-lain yang yang jadi ada gap gitu kan, biasanya gap sosial. Oleh karena itu dia membutuhkan jembatan, membutuhkan orang yang mengadvokasi, dan disinilah menurut saya peran dari masyarakat sipil ya. Ya, seperti kemarin itu kan sebenarnya yang menggerakkan itu, membuat dia menjadi pesan yang efektif kan sebenarnya adalah rekan-rekan di masyarakat sipil yang mendefinisikan masalah dan mengangkat masalah itu. Ya, betul. Berarti bantuan dan kolaborasi juga dari masyarakat sipil atau bahkan masyarakat pada umumnya secara publik itu juga menjadi apa ya, memberi dampak gitu ya untuk Iya, tantangan-tantangan ini untuk ditegakkan ya. Iya. Kemudian, oh ya betul. teman-teman yang mendengarkan hari ini, kalau mau ada yang ditanyakan kepada Pak Teo atau saya juga boleh, itu silahkan menuliskan pertanyaannya di komentar ya, gitu. Sampai akhir nanti akan dijawab. Kita masih sampai jam 3 kurang lebih. Nah, mungkin ini saya mau menambah juga sih Pak untuk tantangan. Ini kalau dari sudut pandang saya sebagai peneliti gitu ya. Jadi kalau misalkan saya baca-baca dan saya juga menganalisis itu sebetulnya tambahan tantangan itu bisa terletak juga pada regulasi di mana kalau misalkan disalahgunakan, ini kalau misalkan disalahgunakan itu justru akan membatasi kebebasan berpendapat gitu. Contohnya di UU ITE gitu. Jika disalahgunakan itu justru akan mengkriminalisasi gitu. Nantinya akan berujung pada lawsuit-lawsuit yang bersifatnya slap gitu kan, yang sifatnya itu untuk membatasi partisipasi warga gitu. Dan juga ternyata masih ada beberapa kasus intimidasi oleh kelompok-kelompok yang memang tidak bertanggung jawab, yang mungkin juga punya clash gitu, clash interest dengan kelompok-kelompok rentan dan marginal. Ini saya kalau misalkan hanya mendata beberapa yang baru-baru ini itu pertama ada dari saya baca di penelitian tahun 2023 itu dari jurnalnya Alamsyah dan Samadi itu tentang Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta atau KSTJ. Itu di tahun 2023 itu mengalami tindakan represif dari beberapa anggota aparat kepolisian, kriminalisasi, penuduhan nelayan sebagai komunis dan kekerasan lewat pengusiran kapal nelayan yang sedang melaut gitu. Ini saya kumpulkan juga. Kemudian di tahun ini yang baru-baru ini itu ada yang People's Water Forum di Bali. Itu yang dibubarkan oleh organisasi masyarakat gitu. Yang mana itu kan di situ isinya teman-teman yang dari sisi masyarakat ya yang terdampak akan pengelolaan air ya berkumpul untuk berforum gitu ya secara akademik ya kalau misalkan menghilang tapi saya teruskan dulu berforum secara akademik itu mereka mengalami intimidasi dari ormas seperti itu. Kayak gitu sih. Itu yang baru-baru ini. Jadi sebetulnya permasalahan ya sorry. Jadi sebetulnya permasalahan yang bisa menghalangi kelompok marginal atau kelompok rentan dari berpendapat dan berekspresi itu masih ada terjadi seperti itu. Terutama ditambah dengan perkembangan teknologi di mana ya seperti disebut Pak Teo tadi karena
tergolong marginal, jadi agak kesulitan untuk mengakses informasi itu sendiri gitu. Nah, ini saya udah invite lagi Pak Teo, kita tunggu. Seperti itu. Teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh loh gitu. Nanti akan saya titipkan deh ke Pak Teo kalau nanti udah join lagi. Soalnya mumpung kita kedatangan hari ini Pak Teo dari Deputi 5 KSP, jadi pasti sangat berpengalaman di lapangan lah ya gitu. Nationally known gitu. Halo, terputus Ya, tadi. sudah masuk Pak. Iya, tadi terakhir sampai mana ya? Sampai di soal beberapa kasus yang pernah terjadi. Oh iya, iya tadi saya kalau ke netizen saya udah selesai jelasinnya. Kalau kalau mau saya ulang lagi itu tadi saya sebut koalisi selamatkan Bumi Jakarta penelitian tahun 2023 dan yang pembubaran People's Water Forum Bali oleh Ormas. Itu intinya bentuk-bentuk intimidasi yang sayangnya masih ada aja. Seperti itu. Ya itu tentunya kan bagian dari proses pemahaman mengenai konteks bermasyarakat kita saat ini. Jadi proses itu yang seringkali memang masih belum merata dan butuh waktu untuk kita sampai pada satu level pemahaman bersama yang nantinya bisa bergerak bersama. Nah, tapi mungkin itu juga disebabkan karena di kita ini kan secara ekonomi semakin berkembang sebagai negara maju ya. Jadi bisa terjadi di dalam satu proses itu ada kepentingan di dalam masyarakat sendiri yang saling bertentangan dan itu menimbulkan pergesekan di antara kelompok-kelompok ini. Ini yang kemudian seringkali kalau dalam pengalaman kami kemudian harus membangun semacam satu proses mediasi lagi. Jadi karena permasalahannya meluas gitu, sehingga dia harus dimediasikan lebih lanjut gitu. Iya, oke. Pak, ini ada yang mau bertanya di kolom komentar dari Denura_Dewi. Pertanyaan kepada Pak Teo, strategi komunikasi seperti apa yang digunakan oleh negara dalam menghadapi konflik pada masyarakat Papua? Lalu bagaimana perkembangannya sekarang? Kan Pak Teo? Ya, jadi seperti yang kami kerjakan selama ini, jadi kalau misalnya ada masalah yang kami pantau, dia muncul di media sosial, kemudian semakin meningkat gitu ya, ataupun bahkan tanpa itu pun ya sebenarnya. Jadi setiap surat, setiap audiensi dan lain-lain yang masuk itu kan selalu kami bahas gitu. Kemudian ditunjuk kepada kelompok kerja yang terkait, melakukan pendalaman, mengumpulkan data, kemudian merumuskan keterkaitan dengan kebijakan yang terkait, konteks masyarakatnya seperti apa, konteks pemerintahan, konteks politik, konteks budaya, semuanya kita pertimbangkan, lalu kemudian kita melihat siapa-siapa yang perlu untuk diajak berkomunikasi, itu yang dilakukan, proses komunikasi lebih lanjut. Saya kira itu, Mbak. Katanya sangat holistik ya Pak, kalau tadi yang pertimbangan banyak sekali. Sangat banyak, dan oleh karena itu banyak kasus juga yang belum sempat tertangani karena dia harus antri gitu kan ya. Jadi, nah beberapa masyarakat tentu tidak sabar, tidak punya kemewahan waktu untuk menunggu. Karena itu mereka memilih melalui pengadilan. Seperti kasus Olaison Papua ini kan sebenarnya melalui pengadilan. Iya. Jadi karena dia udah masuk, kita udah nggak bisa bergerak lagi kalau udah masuk pengadilan. Kami ya nunggu aja keputusan pengadilan. Ya. Iya. Oke, baik. Denura_Dewi, ini ada pertanyaan lagi
Dari Velia Primaresti, apakah ada alternatif solusi yang telah diajukan dari penggusuran hutan adat ini? Kalau dari kasus lainnya bagaimana? Begitu. Solusi salah satunya ada melalui strategi perhutanan sosial itu satu, di mana masyarakat adat itu dilibatkan. Kemudian begini, saya perlu untuk mengajak kita untuk berpikir, untuk melihat kasus-kasus ini juga tidak hitam putih. Jadi terkadang bagi masyarakat adat, masalah mereka bukan pada hutannya, tapi bagi mereka adalah konsultasi dan partisipasi. Jadi kalau mereka tidak dikonsultasikan, mereka tidak diajak berpartisipasi, maka dia akan merasa sangat kehilangan kan dari apa yang dia miliki. Namun kalau dia diajak konsultasi dan berpartisipasi, maka dia sebenarnya bersedia untuk ikut serta karena dia melihatnya sebagai potensi perekonomian bagi keluarganya. Ini terjadi di tempat lain, di mana proses yang berlangsung itu memang berkonsultasi dan ada partisipasi. Dan itu bisa memunculkan, saya melihat ada perkebunan sawit yang sampai puluhan tahun, sampai bahkan sudah saking tuanya pohonnya itu udah nggak bisa diproduksi lagi. Jadi sebenarnya kalau proses-proses itu berjalan ya, hal-hal di mana potensi ekonomi mau dikembangkan dan membawa manfaat bagi masyarakat sendiri itu bisa dilaksanakan dengan baik. Karena rakyat sebenarnya tidak pernah ada yang anti pada pembangunan. Kadang-kadang kan orang melihat seakan-akan bahwa bahkan mereka dicap seperti anti pembangunan gitu ya. Mereka nggak anti pembangunan. Mereka itu ingin untuk dilibatkan dalam proses pembangunan gitu. Karena mereka berharap bahwa proses pembangunan itu mensejahterakan mereka gitu. Nah kalau misalnya mereka nggak dilibatkan, nggak dikonsultasikan, dia tentu akan menolak gitu. Jadi ekspresi menolaknya itu bukan karena dia tidak mau sejahtera, tapi dia tidak mau juga hanya dijadikan sebagai penonton gitu. Nah, ini yang kita temukan kan dalam proses-proses yang berlangsung gitu. Nah, itu yang dalam beberapa kasus kita berhasil untuk membuat dia menjadi meluruskan prosesnya untuk lebih berjalan bersama-sama gitu. Jadi tidak dalam konteks konflik antagonistik gitu. Iya, saya setuju sih Pak. Sebetulnya partisipasi itu yang harusnya diutamakan karena mau pada akhirnya teman-teman masyarakat adat ini setuju, tapi kan tetap butuh konsepnya mereka untuk adat. Apalagi kalau ternyata dari pembangunan ini justru memberikan dampak kepada kualitas hidup, itu kan juga yang paling berbahaya. Jadi sebetulnya partisipasi ya kuncinya pada akhirnya ya. Ya, oh ini ada pertanyaan lagi dari Rusta Adijaya. Mohon izin bertanya Bapak, sampai saat ini apakah sekiranya ada laporan atau data yang mungkin dapat memperlihatkan kinerja pemerintah di dalam menangani konflik horizontal yang ada tadi? Ada, datanya ada. Di masing-masing kementerian itu tersedia. Oh. Apa nama laporannya Pak, kalau bisa diberitahu? Bisa dilihat pada laporan-laporan tahunan atau laporan terhadap kasus yang masuk itu bisa dicek. Cuman memang harus ditanyakan ke masing-masing kementerian dan lembaga yang punya keterkaitan dengan masalah di daerah. Oke, baik Mas. Semoga Rusta Adijaya bisa menemukan datanya ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Adonai _3421. Apa saja upaya diplomatik yang dilakukan untuk mengantisipasi pemberitaan viral soal konflik Papua selain lewat upaya domestik dengan pendekatan multi pihak? Kalau upaya diplomatik kan dilaksanakan selama ini sudah berjalan ya, kalau dalam konteks diplomasi. Jadi kita lihat bahwa kalau dalam konteks diplomasi kan kepentingan masing-masing negara itu harus dilihat dari sudut kepentingan negara ya. Jadi misalnya ada negara yang mungkin
merasa terancam dengan munculnya perkebunan sawit di Indonesia karena dia memiliki industri sendiri atau dia memiliki keterkaitan dengan bisnis di tempat lain. Tentunya dia akan berusaha untuk mendiplomasikan agar hal itu bisa dikurangi pengaruh Indonesia. Tetapi ada negara lain yang mungkin melihat bahwa jadi kita perlu melihat pada konteks kepentingan dari masing-masing negara. Kalau bicara diplomasi, kalau bicara diplomatik ya, apa memang ini maksud itu diplomatik seperti itu? Atau soal pemberitaan viral di media massa. Kalau di media massa, pemerintah selalu terbuka untuk memberikan penjelasan kepada media mengenai apa yang terjadi. Jadi, satu hal dalam pemberitaan di media internasional adalah jangan sampai menutup kepada apa yang sebenarnya terjadi. Jadi harus diceritakan apa adanya. Kemudian, ini kemarin saya baru diwawancarai Radio Free Asia juga mengenai soal HAM di Papua dan lain-lain. Ya kita bicara apa adanya aja, gitu. Nggak ada masalah dengan soal-soal itu. Kemudian, misalnya mereka bertanya kapan katanya ada undangan ya dari untuk Komisi Tinggi HAM datang, Dewan HAM PBB datang ke Papua. Seperti gitu misalnya kan, ya kita harus katakan apa adanya, bagaimana prosesnya, bagaimana situasinya, kemudian bagaimana relasi dengan kalau bicara internasional ini kan banyak pihak ya, banyak aktor di dalamnya, ada aktor negara, ada aktor organisasi internasional seperti PBB misalnya, WHO, dalam perdagangan ada WTO ya, di mana perkebunan sawit ini merupakan satu bagian dari perhatian WTO. Jadi hal-hal semacam itu tentunya merupakan bagian dari kerja-kerja pemerintah yang harus diberikan perhatian. Satu hal lagi bahwa apa yang kita diplomasikan ke luar negeri itu sebenarnya gambaran dari apa yang terjadi di dalam negeri. Oleh karena itu tentunya biasanya Kementerian Luar Negeri akan lebih banyak mendiplomasikan sesuai dengan situasi dalam negeri. Jadi saya kira itu. Tapi dalam kaitan sebagai wakil atau juru bicara pemerintah, tentu yang disampaikan adalah apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Jadi biar ada keseimbangan informasi. Iya, berarti saya setuju sih Pak, poin transparansi. Berarti kalau untuk ke media internasional nggak sugar coating ya Pak, benar ya? Di internasional nggak sugar coating. Jadi saya bisa ceritakan aja misalnya kemarin dia bertanya soal kenapa. Jadi seakan-akan ada kesan Indonesia itu mencegah agar Dewan HAM PBB tidak datang ke Indonesia atau ke Papua. Kan Ketua Komisi Tinggi HAM PBB sudah datang ke Indonesia, tapi dia tidak ke Papua, itu satu hal. Kemudian pemerintah Indonesia sendiri mengundang untuk berkunjung ke Papua. Tapi pada waktu itu undangan itu tidak bisa dipenuhi karena kemudian ada terjadi pandemi COVID selama 2 atau 3 tahun itu. Nah pertanyaannya apakah undangan itu masih berlaku? Ya masih, itu kan satu undangan. Dia still standing until now. Tapi bahwa hal itu tidak menjadi prioritas dari mereka saat ini, tentu itu satu hal yang lain gitu. Jadi saya kira ini masalah-masalah yang memang kita hadapi hari-hari gitu. Dan bicarakan apa adanya. Ada lagi satu cerita misalnya, ada laporan yang masuk mengatakan bahwa tentara menembak orang, memberondong dari atas mobil, dalam perjalanan sekian banyak orang akhirnya meninggal. Sesudah dilakukan penyelidikan di lapangan, ternyata tidak terjadi peristiwa itu. Jadi kita ceritakan bahwa pada hari itu tidak ada peristiwa itu terjadi. Tapi ada laporannya itu. Dan di PBB, dia tidak melakukan verifikasi lagi. Apapun yang dilaporkan, dia akan bertanya kepada negara. Itu satu hal. Hal yang kedua, kemudian ada peristiwa di mana seorang pendeta itu ditembak mati. Yang melibatkan tentara misalnya. Laporan itu masuk di PBB. Mereka bertanya kepada pemerintah Indonesia, apa yang dijawab pemerintah Indonesia? Betul, terjadi peristiwa itu pada tanggal sekian, ini di sini melibatkan si A, B, C dari unit ini, dan kemudian dilakukan
melakukan tindakan hukum secara militer, pengadilan tanggal sekian, diberikan hukuman sekian gitu. Jadi kita sangat apa ya, rasional aja dalam berkomunikasi. Nggak ada yang namanya seakan-akan mendramatisir atau bahkan pun Halo? bisa. Halo, halo. Ya, sudah masuk lagi. Ya, jadi apa adanya aja, kita secara faktual aja. Baik. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan kedua nih dari Adoni_3421. Apa peran Badan Percepatan Pembangunan Papua di bawah Setwapres terkait strategi komunikasi dan penyelesaian masalah di Papua? Terima kasih, Pak Teo. Peran dari Badan Percepatan Pembangunan ini. Ya? Halo? Coba cek lagi. Oke, sebentar ya. Oke. Bisa. Apa ya? Terakhir tadi Badan Percepatan. Dan percepatan pembangunan di mungkin kayaknya ada permasalahan sinyal nih teman-teman. Tunggu ya. Oke. Oh ya, terima kasih pertanyaannya bagus-bagus loh tadi. Dari siapa? Denura_Dewi, Rusta Adijaya, Velia Primaresti, Adonei_3421. Nah, hafal saya. Coba ini saya invite lagi ya. Tunggu penonton. Hmm. Asik. Oke, udah. Oke, tetap sambil kita tunggu ya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang baru datang, jadi tadi itu kita dengan Pak Teo sempat membahas terkait apa sih sebenarnya poin-poin plus kenapa kampanye All Eyes on Papua itu bisa berhasil dan berhasil menarik banyak perhatian publik gitu. Nah kalau tadi itu sih kalau dari Pak Teo itu karena pertama kita sudah berada di
dunia informasi gitu, di mana semuanya itu sudah via sosmed, jadi sangat mudah untuk mendapatkan info. Kemudian dan kedua, itu dari segi kontennya itu sangat eye catching gitu ya si kampanye ini. Di kampanye ini, kemudian juga narasi yang digunakan itu sangat apa ya, bombastis gitu. Jadi kita mikirnya apa yang terjadi gitu. Tapi mungkin nggak melebihkan juga sih, tapi kayak apa ya, menarik perhatian lah gitu. Oke, sebentar. Nah, oke, harusnya sih sudah bisa join lagi. Oke. Halo Pak, aman? Halo, halo ya. Iya, tadi jadi saya sambil recap-recap sebentar sih tadi, sambil berusaha mencari. Iya, tadi pertanyaan terakhir Pak itu terkait apa peran Badan Percepatan Pembangunan di Papua, seperti itu. Tadi yang pertanyaan ke Pak Teo terakhir. Badan Percepatan Pembangunan Papua kan bertugas untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi. Bentar, sebentar ini keras sekali musik di kafe ini. Ya nggak apa-apa, senyamannya Bapak aja. Kita juga senang dengar musik ya. Oke, ya ya, cuma saya jadi nggak bisa dengar suara saya. Tapi jelas kok Pak suaranya, lebih lebih jelas dari musiknya gitu. Koordinasi. Koordinasi ini kan satu masalah yang sangat besar. Kemudian dia berusaha untuk mengatasi konflik kewenangan. Konflik kewenangan yang ada di antara para pihak, lembaga-lembaga yang ada. Jadi ini satu persoalan yang kita upayakan untuk diatasi. Apalagi sekarang kita sudah punya peraturan pemerintah nomor 106, 107. Jadi BPP ini hadir bersama-sama dengan penataan kewenangan itu. Kemudian ya, sudah ada Perpres tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. Jadi dia semacam menjadi guide bagi pemerintah daerah untuk kamu harus komunikasi dengan siapa saja, sementara dari pusat dia harus berkomunikasi dengan daerah mana saja. Jadi sehingga perencanaan itu adalah perencanaan yang memang tepat sasaran. Karena untuk waktu yang lama kita melihat perencanaan pembangunan itu juga banyak di daerah-daerah yang mudah, gitu kan ya. Sehingga daerah sulit terabaikan. Kabupaten-kabupaten sulit itu kan kemudian sulit dijangkau secara transportasi, sulit komunikasinya, ya, karena berada jauh. Tadi saya ingatkan, Pulau Papua ini kan pulau terbesar di dunia, sehingga ukuran kabupatennya itu tidak sama dengan ukuran kabupaten di provinsi lain. Ukuran kabupaten di Kabupaten Nduga yang ada masalah itu dia luasnya 2 kali provinsi Banten. Ya. Kalau dibandingkan dengan Banten, luas Kabupaten Nduga itu 2 kali. Kalau dibandingkan dengan provinsi daerah istimewa Yogyakarta, luasnya lebih besar lagi, bisa lipat 3 atau 4 gitu. Sementara penduduknya sedikit sekali. Jadi wilayah-wilayah ini adalah wilayah-wilayah yang dan berada di ribuan meter di atas permukaan laut. Ya, tempat di mana pilot Susi Air di Sandra itu lokasinya 2.600 meter di atas permukaan laut. Jadi orang seperti hidup di atas puncak gunung Merapi gitu ya, setiap hari. Sangat tinggi. Dan di situ dan dengan kontur hutan lebat dan lain-lain. Sementara kalau kita lihat misalnya dalam kasus yang diprotes itu kan All Eyes on Papua, itu kan di daerah Bovendigul ya kalau saya nggak salah tuh, yang mana wilayahnya itu untuk
membangun jalan raya saja itu hanya bisa bertahan sebentar. Karena tanahnya itu kan tanah yang lembek gitu ya. Dan sehingga saya membayangkan truk besar. Ya, halo? Nah, Kedengeran ya, udah ya. Jadi saya pikir kadang-kadang yang kayak tadi, eh, situasi kondisi geografis di Papua itu sangat berat sebenarnya untuk bisa melaksanakan pembangunan secara biasa-biasa saja, butuh upaya yang ekstra. Nah, disitulah pemahaman-pemahaman semacam itu diberikan oleh uh, Badan Percepatan Pembangunan Papua kepada para aktor pembangunan untuk lebih memahami konteks wilayah di Papua itu. Kalau kita duduk di Jakarta sini, nanti sore mau pulang ke Bogor, tinggal naik mobil kan? Iya, betul. Lewat jalan tol, itu udah melalui beberapa kabupaten itu, atau beberapa kota, dan di Papua nggak bisa, Mbak. Anda harus naik pesawat kecil. Di Bovendigul itu kalau naik truk di jalan raya, kemungkinan truknya kejeblos karena jalan sudah diaspal bagus, tapi pada waktu hujan dia akan ambles lagi. Karena kan memang tanah rawa ya, jadi. Oke, baik. Jadi mungkin itu teman-teman yang memprotes, suku-suku yang memprotes itu, mereka berpikir dalam konteks sukunya, dalam konteks tempat tinggal dia dan kebunnya, wilayah hutannya, gitu. Dia sendiri nggak bisa membayangkan kalau ini dibikin sebagai perkebunan gitu. Karena membayangkan mobil truk besar masuk membawa untuk mengambil sawit aja, saya nggak bisa membayangkan, Mbak, di wilayah yang disebut itu. Saya sudah pernah sampai sana soalnya. Oke, baik. Saya dulu melatih ratusan kepala kampung di sana soalnya, di Bovendigul. Jadi kadang-kadang menurut saya, oleh karena itu saya berpikir, apa benar isi izinnya seperti itu gitu. Seluas nah, itu kan gitu luas, ya. Seluas itu suatu hal yang sulit untuk dibayangkan. Iya, oke. Baik. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, sekaligus untuk menutup dan sekaligus untuk statement juga dari Bapak. Jadi apa nih yang perlu dilakukan supaya seluruh masyarakat bisa tetap menikmati kebebasan berpendapat dan berekspresi, terutama untuk kelompok marginal dan rentan, untuk memberi dampak dalam pembuatan kebijakan? Silakan, Pak. Yang perlu dilakukan tentunya adalah pemberdayaan kepada masyarakat, yang dilaksanakan oleh baik lembaga pendidikan, lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, ya, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, ataupun GSO, ya, masyarakat sipil. Menurut saya masyarakat marginal sangat membutuhkan peran mereka dalam pengembangan kapasitas agar dia bisa mengelaborasi secara lebih baik, lebih kuat, dan memperkuat posisinya dalam mengadvokasi hal-hal yang menjadi kepentingannya. Itu, Mbak. Oke, baik. Oke, ini itu saja sih dari saya. Terima kasih banyak. Walaupun tadi agak putus nyambung, tapi sangat komprehensif ya hari ini, dan teman-teman juga banyak nanya juga ya tadi ya. Iya, luar biasa loh. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bermanfaat pasti. Oke, baik. Segitu saja teman-teman, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, teman-teman sekalian yang mendengarkan hari ini.
terima kasih sudah hadir. Semoga materi tadi tentang OS Papua dan kemudian praktik-praktik kebebasan berpendapat lainnya itu juga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Mungkin yang di sini ada yang dari advokator atau sebagainya, seperti tadi strategi komunikasi, kemudian narasi, kemudian pesan yang otentik itu kan menjadi salah satu nilai plus juga ya. Seperti itu. Dan untuk tambahannya tadi seruannya untuk memberdayakan masyarakat oleh lembaga-lembaga dalam masyarakat itu sendiri supaya bisa mengelaborasikan masalahnya itu masalah mereka dengan lebih baik supaya punya nilai apa ya nilai banding yang lebih tinggi lagi gitu ya seperti itu. Kemudian kalau tambahan dari saya sendiri sih mungkin untuk seluruh lapisan masyarakat ini untuk saling mendukung ya, untuk saling mengawasi seperti itu untuk membantu juga mengemukakan isu yang terjadi di sekitar kita. Kemudian juga untuk mekanisme kriminalisasi yang bersifat untuk membatasi partisipasi masyarakat itu seharusnya dihentikan ya dan mekanisme anti-SLAPP itu supaya lebih diterapkan dengan baik seperti itu sih kalau dari saya. Oke, begitu saja. Terima kasih banyak Pak Teo sudah hadir hari ini di podcast hari ini. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Pak. Ya. Terima kasih. Baik. Baik. Kalau gitu, ini saya izin akhiri acara live-nya. Ya, Sampai ketemu di acara Indonesian Institute selanjutnya ya. Ya, Terima kasih banyak.